Jemaat kasih Tuhan, kembali kita bersama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di saat ini. Oleh karena itu, mari bersama sebelumnya kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, saatnya Tuhan kami bersama hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah Tuhan, agar kami dalam kuasa Tuhan mampu mengerti kehendak-Mu dan melaksanakannya dalam kehidupan setiap hari. Demikian juga bagi hamba, berkatilah Tuhan, agar hamba dapat menguraikan kebenaran firman Tuhan dengan baik, dan kasih kuasa Tuhan menyertai hamba senantiasa. Dalam Kristus kami berdoa, amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri bersama untuk bersama mendengarkan sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, renungan kita pada hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-7 hingga ke-13. Demikian firman Tuhan. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Fir'aun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Fir'aun berkata kepadamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Fir'aun. Maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Fir'aun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Fir'aun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Fir'aun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Jemaat Tuhan, demikianlah firman Tuhan bagi kita semuanya. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Gita Bakti 244. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ibu Bapak, lagu ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah itu baik sekali buat kita. Ia tidak pernah tinggalkan kita. Ia selalu ada dalam kehidupan kita. Kasih-Nya selalu Ia curahkan bagi kita semuanya.
Itulah Allah. Allah tidak pernah meninggalkan umatnya terus dalam duka cita, dalam kesengsaraan. Tetapi dia akan selalu menopang, menjaga umatnya. Walaupun banyak tantangan harus dihadapi. Ibu bapak, Allah yang demikianlah yang dirasakan oleh orang Israel juga. Bapa yang baik, yang selalu menyertai mereka. Bacaan kita pada saat ini Keluaran pasal yang ke-7 adalah kisah ketika Musa dan Harun kembali menghadap kepada Fir'aun dengan satu permohonan yang sama, agar orang Israel dipersilahkan untuk kembali ke tanah leluhurnya, untuk hidup sebagai bangsa di sana. Permohonan mereka kepada Fir'aun ini bukanlah sebuah perkara yang gampang sebenarnya. Ada banyak masalah yang harus dihadapi di sana. Dan ini dicatat dalam bacaan kita tadi. Pertama, usia dari Musa dan Harun tidak muda lagi. Dikatakan Harun 83, Musa 80 tahun. Artinya secara fisik pasti mereka sudah tidak sebugar waktu mereka muda. Tidak sekuat waktu mereka muda. Sehingga dalam kondisi yang sudah yang tua, pasti ini menjadi halangan besar buat mereka untuk memimpin orang Israel berjalan dalam padang gurun. Menghadap ke Fir'aun saja itu suatu permasalahan besar buat mereka. Itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua adalah ketika mereka harus menghadap Fir'aun, dan Tuhan katakan kalau nanti Fir'aun minta mujizat, nah, itu berarti bahwa mereka minta suatu keajaiban. Dan ternyata kita tadi sudah baca, ahli-ahli sihir dari Mesir ternyata bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Musa dan Harun. Ketika tongkat dilempar menjadi ular, mereka juga bisa lakukan. Itu tantangan kedua. Dan tantangan yang ketiga adalah dikatakan Fir'aun tetap berkeras hatinya untuk tidak meluluskan permohonan dari Musa dan Harun untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Dalam kehidupan begitulah yang terjadi. Orang Israel juga demikian, ibu bapak. Begitu banyak tantangan yang harus mereka lalui. Tetapi apakah itu berarti Tuhan tidak bisa berbuat yang besar, yang ajaib untuk menolong orang Israel? Tidak. Perhatikan ibu bapak, Musa dan Harun yang tua ini diberikan kemampuan untuk bisa bercakap dengan baik kepada Fir'aun. Menyampaikan apa yang menjadi keinginan umat Allah kepada Fir'aun. Bapak ibu, kita harus tahu bahwa Musa itu dikatakan gagap. Ya gagap. Kalau bicara itu terpotong-potong. Tidak lancar. Sehingga Harunlah yang menjadi juru bicaranya. Walaupun dia yang pemimpin, Musa yang memimpin. Tetapi apa yang menjadi kehendak Allah disampaikan lewat Harun untuk disampaikan kepada orang Israel atau siapa saja. Dan itu bisa dilakukan dengan baik. Kendala pertama ini bisa dilewati. Karena Tuhan memberkati mereka. Kendala yang kedua tadi soal ilmu sihir. Tongkat Harun yang dilemparkan menjadi ular bahkan memakan tongkat-tongkat dari ahli sihir Mesir tadi. Artinya lebih hebat kuasa Allah dari kemampuan sihir orang-orang Mesir tadi. Soal sihir tersingkirkan oleh Tuhan. Yang selanjutnya keras hatinya Fir'aun. Apakah keras hati Fir'aun membuat Tuhan lalu berhenti tidak membebaskan orang Israel? Sejarah mencatat Israel lewat berbagai hal yang Tuhan sudah persiapkan. Bahkan lewat 10 tulah yang Tuhan siapkan. Akhirnya bisa keluar. Menuju tanah perjanjian. Kerasnya hati Fir'aun tidak menghalangi berkat Tuhan bagi mereka. Ibu bapak yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ini mau menggambarkan kepada umat bahwa Tuhan itu baik. Ia akan selalu menolong kita
menyertai kita. Asal kita mau setia kepadanya. Tidak ada rintangan, tidak ada halangan yang bisa menghalangi kasih Tuhan tercurah bagi kita umatnya. Sekali lagi kisah ini membuktikan, firman Tuhan pada pagi hari ini bersama ini membuktikan buat kita bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa apapun di muka bumi ini. Dan kuasa Tuhan yang besar itu memberkati kehidupan umatnya. Sekali lagi, Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan menyayangi kita. Ia akan selalu peduli kepada kita dalam sepanjang kehidupan kita. Tidak ada rancangan Tuhan untuk membuat kita celaka. Tidak ada rancangan Tuhan yang membuat kita gagal. Tapi rancangan Tuhan selalu indah bagi kehidupan kita. Itu bukan berarti ibu bapak, kalau kita mengalami kesusahan, kita mengalami tantangan, kita mengalami mungkin juga kegagalan dalam segala perkara dalam hidup ini, itu berarti kita kalah. Tidak. Kalau kita percaya bahwa Tuhan menyiapkan rancangan hidup yang baik buat kita, maka lewat kegagalan itu kita yakini Tuhan menyiapkan yang terbaik buat kita. Tuhan menyiapkan lewat segala hal dalam kehidupan kita untuk menyatakan kasih-Nya kepada ibu bapak saudara. Karena Ia mengasihi kita. Ia Bapa yang baik buat kita semuanya. Allah cuma mau buat kita untuk kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepadanya. Allah minta kepada kita, percayakan hidupmu sepenuhnya pada Dia. Dan Allah akan akan menyelesaikan berbagai perkara yang ada dalam hidup kita dalam kasih dan kuasa-Nya. Kita akan melihat betapa karya Allah itu nyata dalam kehidupan kita. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, ketika ibu bapak mengalami banyak tantangan dalam hidup ini, sekali lagi percayalah bahwa Allah ada bagi ibu bapak saudara. Yang Tuhan mau untuk kita ingat selalu adalah berserah padanya. Ingat peristiwa Yesus di Taman Getsemani. Apa doa yang Tuhan Yesus katakan? Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Artinya apa? Tuhan Yesus mau mengajarkan. Setiap perjalanan kehidupan kita, serahkan pada Tuhan. Kalaupun mungkin tantangan yang harus kita hadapi, biarlah kita melaluinya bersama dengan Tuhan. Jangan kita menghindar. Yesus tahu salib itu berat. Salib itu penuh kesakitan. Tapi kalau itu memang kehendak Tuhan, biarlah saya kuat. Itu yang Yesus mau katakan. Biarlah itu semua terjadi dalam kuasa Tuhan. Demikian juga kita. Ketika kita menghadapi banyak pergumulan dalam hidup ini, percaya Tuhan berkuasa bagi hidup kita. Yang kita mohonkan cuma satu. Biarlah saya dalam hikmat Tuhan, dalam kuasa Tuhan, dimampukan melewati semua pergumulan dengan benar. Dan tidak meninggalkan jalan Tuhan. Itu yang harusnya kita mohonkan. Dan kalau kita mohonkan itu dalam kasih Tuhan, lihat. Perkara besar Tuhan sudah siapkan buat kita. Jalan keluar yang terbaik Tuhan sudah siapkan untuk menjadi jalan kemenangan buat ibu bapak saudara. Mari di minggu kedua sesudah Paskah ini, mari kita berserah diri pada Tuhan. Kematiannya sudah diganti dengan kebangkitannya. Tanda Allah sudah menang atas kuasa dosa. Allah tetap pemilik kehidupan kita dan akan selalu beserta dengan ibu bapak saudara. Dari dulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.